Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan peserta ratas laporan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, dan ini merupakan ratas yang ke-7, dan ratas ini diikuti oleh teman-teman media dari kantor Presiden. Acara segera kita mulai, mohon arahan Bapak Presiden. Kepada Bapak Presiden dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak sekalian yang saya hormati. Sebelum Ketua Gugus Tugas menyampaikan laporan, saya ingin menyampaikan beberapa hal, ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, mengenai penerapan PSBB di 4 provinsi dan 22 kabupaten dan kota, saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif, dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor. Evaluasi ini penting, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota, kabupaten, maupun provinsi yang melakukan PSBB. Yang kedua, setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Ada targetnya. Misalnya berapa jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan, tes PCR yang telah dilakukan. Apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan? Berapa yang telah di-tracing setiap hari? Betul-betul. Ini harus dikerjakan. Kemudian juga apakah isolasi yang ketat juga dilakukan? Karena saya melihat ada yang sudah positif aja masih bisa lari dari rumah sakit. Yang PDP masih beraktivitas ke sana kemari. Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula, yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid, ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan monitor secara ketat potensi penyebaran di beberapa klaster. Ada klaster pekerja migran, klaster jemaah tabligh, ada klaster gua, ada klaster rebesan pemudik, ada klaster industri. Ini perlu betul-betul dimonitor secara baik. Kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia, laporan yang saya terima, sudah 89.000 yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16.000. Ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua. Yang lain juga klaster industri. Kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana. Harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak. Yang keempat, yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial. Saya tadi pagi sudah mendapatkan laporan dari Pak Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT, dana desa. Sudah berjalan, tetapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul
semakin cepat diterima akan semakin baik. Saya minta minggu ini sudah semuanya bisa diterima. Dan saya minta Mensos, juga gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir. Saya minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah, agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat segera bisa dicarikan solusinya. Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing, betul-betul harus di-manage secara baik. Karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa. Yang terakhir, saya minta dibuat hotline untuk pengaduan. Sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Presiden yang kami hormati,